Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sikapi sedikit tentang Aceh pada hari ini. Saya sebagai putra Aceh ingin menanggapi problem yang ada di Aceh. Yang pertama, masalah yang sangat lagi viral itu tentang listrik, gas, dan pupuk. Kita ada pemimpin, kita ada perusahaan raksasa di Aceh, 3 perusahaan raksasa. Tapi mengapa sekarang kelangkaan itu terjadi? Dan mengapa semua itu terjadi? Bagai seolah kita tidak punya pemimpin, tidak ada bupati, tidak ada gubernur, tidak ada PLT. Mengapa itu terjadi semua? Itu salah siapa? Hingga rakyat pun menjerit dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Kalau saya berbicara tentang PLT cuma hanya bacot. Anda punya pendidikan, wahai PLT, Anda punya pendidikan. Anda mungkin senior saya, lebih Anda yang mengetahui tentang bagaimana mengatasi semua kemiskinan, kesenjangan sosial yang terjadi sekarang. Itu dari Anda semua. Anda punya tangan, Anda punya kuasa. Umpama itu Anda punya kuasa untuk melakukan suatu hal itu. Kita saat pemadaman listrik dari Medan, kita mati total di Aceh. Bagaimana rakyat menjerit, bagaimana rakyat sengsara. Sedangkan kita punya pembangkit listrik itu kalau disuplai dari PT Aron, dari PT PIN, seluruh sampai ke Bali, Jawa Bali itu bisa merasakan. Tapi mengapa? Karena tidak ada proses dari Anda. Tidak ada campuran tangan bupati maupun DPRK maupun kinerjanya hanya sekarang bermain proyek atau hanya menghabiskan anggaran, tidak menciptakan kesejahteraan rakyat. Cukup dongeng yang Anda bangun untuk Aceh, cukup. Sayang Aceh. Kami sebagai putra Aceh, kalau memang di Aceh kami tak sanggup, kami bisa keluar, tak ada masalah. Kami bisa mencari di luar Aceh atau di luar negeri, walaupun di luar Indonesia boleh, tapi bukan itu yang kami inginkan. Bukan itu yang kami inginkan anak Aceh. Kami anak Aceh hanya menginginkan rakyat Aceh itu sejahtera. Anda dipilih bukan di lotre. Bukan di lotre oleh rakyat. Anda dipilih oleh rakyat. Anda harus merakyat. Saya harap pada PLT Anda harus tegas dengan sistem yang ada di Aceh. Anda jangan pernah bacot. Cukup dengan bacot Anda. Saya dengar mengikuti politik yang ada sekarang. Selalu mengikuti, mendengar. Begitu banyak mengeluh masyarakat, sedangkan kita PT Aron ada. Tapi kelangkaan gas yang ada di Aceh itu, yang 3 kg di mana-mana. Untuk apa ada perusahaan? Untuk apa ada pupuk Iskandar Muda jika kelangkaan pupuk untuk petani itu langka yang bersubsidi? Berapa triliun gas yang gas rugi itu? Mungkin 6 triliun. Kalau kita berbicara 6 triliun atau bagaimana itu, gas itu rugi untuk disuplai bersubsidi ke PT PIN. Tapi rakyat tidak pernah mendapatkan itu. Apa Anda tidak becus menjaga sistem di Aceh? Saya putra Aceh. Boleh Bapak lihat muka saya. Ini khusus untuk pemimpin Aceh. Khusus untuk pemimpin Aceh. Sudah cukup Anda membuat kesenjangan sosial di Aceh. Begitu juga anak Aceh maupun dari mahasiswa maupun yang pasca sarjana sekarang, senior saya harap kalau kita diam, mungkin di pribadi kita tidak ada sengsara karena kita masih kuat
masih bisa mencari rezeki di tempat lain. Tapi kita jangan lihat diri kita sendiri, lihatlah yang di bawah kita, masyarakat, orang yang miskin, yang memang yang membutuhkan subsidi itu petani. Itu yang harus diutamakan sebetulnya oleh pemerintah Aceh. Berbicara nasional pun, internasional pun sekalipun, di negara-negara mana diutamakan petani, karena dia tahu petani itu yang bisa menghidupkan suatu negara. Tapi mengapa Aceh melupakan petani? Kita petani. Jika kita lupakan petani, maka kita durhaka kepada mereka. Wahai pemimpin PLT yang banyak bacot, begitu juga bupati, begitu juga DPRK, PLT gubernur. Anda bukan di lotre. Bupati, pemimpin bupati, Anda juga bukan dipilih dari di lotre. DPRK, Anda bukan di lotre. Kami memilih dengan ikhlas. Di hari ini Anda, kinerja Anda nol. Apa yang Anda lakukan? Menghabiskan anggaran. Saya pun bisa. Saya bukan siapa. Saya bisa. Saya sisi bodoh. Saya sisi sontoloyo. Tapi bisa menghabiskan anggaran walaupun 6 triliun, 6 sekian lah, 6.000 triliun pun saya bisa menghabiskan kalau masalah uang. Tapi bukan cara menghabiskan uang. Jika Anda berpikir begitu, anak yang baru tamat SMP atau SMA bisa ya menghabiskan uang. Tapi bagaimana menciptakan kesejahteraan di Aceh? Kesejahteraan di Aceh, bagaimana Anda menjaga? Namun pada hari ini Anda gagal. Dan saya harap kembali pada yang saya berbicara tadi, mahasiswa ataupun yang pasca sarjana, sudah saatnya Anda bangkit. Jangan pernah takut untuk melawan yang rezim-rezim yang sudah tak layak diperjuangkan. Jika tidak Anda, kita bergerak. Saatnya bergerak. Para pemuda, sudah cukup rakyat menderita. Menderita, sangat-sangat menderita. Ingat wahai PLT, Anda jangan pernah membacot lagi. Kalau bahasa Aceh, kalau kata pepatah, nafsu kuat tenaga kurang. Itulah Anda mungkin. Saya muak dengan pemimpin yang di Aceh ada sekarang. Jangan Anda berbicara, Aceh sangat pembangunannya sudah oke. Pembangunan di segi mana? Jalan itu sudah memang layak pemerintah yang membangun. Tanpa Anda membangun pun pemerintah sudah menganjurkan, itu hak pemerintah. Jangan berbicara tentang pendidikan, itu sudah hak pemerintah, sudah ada diatur dalam undang-undang. Sekarang berbicara yang belum bisa diatur di undang-undang, boleh Anda lakukan? Yang belum diatur oleh undang-undang, bisakah Anda lakukan perubahan di Aceh? Itu yang kami harapkan. Bukan yang sudah ada dicantumkan dalam Undang-Undang 1945, contoh pendidikan, sosial. Itu sudah dicantumkan dalam negara Indonesia, itu sudah dicantumkan. Perbaikan jalan, perbaikan rumah sakit, pendidikan, itu sudah dicantumkan. Setiap warga negara ini hak layak mendapatkan pendidikan dan kesehatan, sudah diatur. Kalau bisa buatlah perubahan di Aceh. Kita tidak ada pembangkit listrik, bangun seperti dulu. Ada koperasi kita, pembangkit listrik koperasi macam dulu. Di kemana kan koperasi dulu?
koperasi yang ada di Aceh. Berpikirlah dengan cerdas, wahai pemimpin Aceh. Bukan saya berbicara saya tidak mendapat fee, saya tidak dapat apa-apa. Saya di luar negeri, saya bekerja sebagai kuli juga. Saya sarjana tapi saya kuli, tapi rela saya jadi kuli di Indonesia. Bukan saya tidak perlu, tapi saya menyesal melihat kondisi-kondisi yang ada di Aceh sekarang. Dan para pemimpin Aceh selalu memandang rendah anak Aceh, selalu menganggap anak Aceh itu tidak bisa apa-apa. Kami bukan tidak bisa, tapi tidak pernah diberi kesempatan untuk membuktikan kami bisa melakukan lebih daripada Anda bisa kami lakukan. Bukan tidak bisa kami lakukan itu. Kecamkan itu BPT, kecamkan PRT Gubernur. Anda jangan banyak bacot. Lakukan yang Anda harus lakukan, yang sebetulnya rakyat tertindas pada hari ini.